terungkap alasan Eko Fitrianto, 38, bunuh hingga mutilasi temannya, Agus Soheh, 37, di Jombang. Ternyata keduanya, baik pelaku Eko Fitrianto maupun korban Agus Soheh berteman. Bahkan Eko dan Agus sempat pesta minuman keras bareng di dekat saluran irigasi sawah di Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasi itu merupakan TKP ditemukannya bagian tubuh Agus Soheh pada Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Ternyata jasad tanpa kepala tersebut adalah Agus Soheh, korban pembunuhan Eko Fitrianto. Korban dibunuh menggunakan gergaji sosrok atau pemotong kayu hingga badan dan kepalanya terpisah. Pelaku Eko Fitrianto ditangkap aparat kepolisian di rumahnya, Desa Plosogeneng, Kecamatan, Kabupaten Jombang, pada Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025. Dari penangkapan tersebut, akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap Agus Soleh. Peristiwa pembunuhan tersebut berawal saat korban Agus Soleh dan Eko Fitrianto melakukan pesta minuman keras di dekat lokasi penemuan mayat tanpa kepala, tepatnya dekat saluran irigasi persawahan Desa Duku Harum, Kecamatan Megaluh, Jombang pada Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025, malam. Keduanya mengalami mabuk berat karena menenggak minuman keras cukup banyak. Dalam kondisi pengaruh minuman keras, keduanya tidak bisa mengontrol emosinya. Setelah selesai minum, Eko dan Agus pun terlibat cekcok mulut. Cekcok mulut tersebut pun menimbulkan perkelahian di dekat lokasi kejadian penemuan mayat tanpa kepala. Pelaku Eko pun memukul kepala Agus, hingga korban ambruk dan tak sadarkan diri. Ada pukulan keras di bagian kepala yang dilancarkan Eko. Korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun, ucap Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono saat konferensi pers kasus mutilasi di Mapolres Jombang pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Setelah Agus terjatuh dan tak sadarkan diri, Eko pun pulang sebentar ke rumahnya. Ia lantas mengambil alat pemotong kayu dan kembali ke lokasi kejadian. Kemudian Eko menggeser tubuh Agus yang sudah tidak bergerak mendekati aliran saluran irigasi persawahan. Setelah itu, Eko tanpa rasa kasihan langsung menghabisi korban dengan memotong leher korban menggunakan gergaji kayu yang sudah dipersiapkannya. Memang digunakan yakni sosrok untuk memotong kepala korban, Red. Sosrok itu memang digunakan Eko sehari-hari untuk bekerja, ujarnya. Karena eksekusi dilakukan di saluran irigasi, tak ditemukan bercak darah di sekitar lokasi kejadian. Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena air saluran irigasi itu mengarah ke sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat dan di TKP memang tidak ada bekas darah, katanya. Selesai melakukan eksekusi memotong leher korban, Eko membawa kepala Agus. Selanjutnya, ia membuang kepala korban di Sungai Ngereco, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh hingga kepala korban ditemukan di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang. Setelah membuang kepala korban, pelaku sempat kembali ke lokasi kejadian di dekat saluran irigasi. Kemudian ia pun membersihkan dirinya dan membuka baju serta celana yang digunakannya untuk menghilangkan jejak. Ia membuka baju dan juga celana korban lalu membungkus baju tersebut dengan alat sosrok yang dia gunakan dan setelah itu pakaian korban dibuang di Sungai Dusun Beweh, Desa Ngogri, Kecamatan Megaluh, katanya. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pencarian barang bukti yang dibuang pelaku berupa alat pemotong yang digunakan memotong kepala korban. Mengingat karena sungai tersebut sungai yang arusnya cukup deras, sehingga masih kami lakukan pencarian, ujarnya.